وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan sekarang pada poin yang kedua. Ingat yang pertama kemarin, bagaimana seorang wanita muslimah berinteraksi dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada bagian yang pertama kita telah selesai. Kemudian sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu bagaimana seorang wanita muslimah itu berinteraksi agar menjadi ideal dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Jadi halaman yang ke-65 kita akan masuk bagaimana interaksi seorang wanita, bagaimana seorang wanita muslimah itu melakukan kegiatan, melakukan kebaikan-kebaikan untuk dirinya sendiri. Wanita muslimah dengan dirinya sendiri. Al-muslimatu ma'a nafsiha. Wahai saudari muslimah, Islam mengajarkan umatnya supaya memperhatikan penampilan saat berada di tengah-tengah manusia, yakni menonjol dalam berpakaian, berpenampilan, bertindak, dan tingkah laku. Dengan maksud supaya menjadi teladan yang baik. Itu loh Bu yang sering saya sampaikan ya. Jadi ibu-ibu yang sudah ngaji harus berbeda dengan ibu-ibu yang belum ngaji. Dan ibu-ibu yang sudah lama ngaji harus semakin istimewa dibanding yang ngajinya baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi panjenengan harus menjadi suri tauladan yang paling depan. Dengan maksud supaya menjadi teladan yang baik sehingga layaklah mereka mengemban risalah Islam yang agung di antara umat manusia. Jadi panjenengan itu ketika berjalan itu bukan cuma membawa nama panjenengan saja. Tapi panjenengan itu kalau dalam skup yang tidak terlalu besar membawa nama suami. Dalam skup yang lebih besar lagi membawa nama majelis taklim panjenengan. Dalam skup itu apa? Dalam ruang lingkup yang lebih besar lagi, panjenengan itu ketika berjalan membawa agama Islam. Jadi yang dilihat sama orang Islam itu bukan Qur'annya berbicara, bukan kemudian haditsnya yang bisa ngomong, tapi Quran itu diwujudkan di dalam perbuatan kaum muslimin. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat yang baru saja pulang dari safar. Ini wejangannya Nabi. Apa Rasul SAW bersabda dalam hadits riwayat Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.
innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syama fin nas fa innallaha la yuhibbu al-fuhsya wa la at-tafahhushi. Rasulullah mengatakan kalian akan menemui saudara kalian ketika pulang dari safar. Jadi sampai pulang safar kondisi capek, pakaian habis, semuanya sudah kepake. Itu masih oleh Nabi Muhammad diurui caranya bagaimana biar ideal. Kalian akan menemui saudara kalian, karena itu rapikanlah kendaraan kalian. Jadi sebelum masuk rumah mobilnya dibersihin dulu. Jangan datang rumah mobilnya kotor segala macam. Nah, kan repot ini. Kemudian perbaiki pula pakaian kalian. Jadi jangan masuk rumah wis opo ono e. Ini terutama untuk siapa? Antara perempuan ketika datang untuk dilihat oleh suaminya, atau para suami ketika datang untuk mendatangi siapa? Istrinya. Sehingga kalian tampak bagaikan tai lalat di tengah manusia. Bayangin. Jadi kalau kemudian rusuh itu malah di sawang itu kelihatan apa? Ganggu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai perkara yang buruk. Allah tidak senang cara ngomong jelek. Allah tidak senang pakaian yang jelek. Allah tidak senang. Jelek itu bukan urusan harga loh ya. Jelek itu urusan apa? Rapi, pantas, bersih, tidak kelihatan, kumuh, kotor. Kadang-kadang ada orang pakai baju murah tapi digawe ketok pantes, mantesi. Ada orang pakai baju mahal tapi kelihatan norak. Tahu nggak kelihatan norak? Norak itu rotok ndesit. Padahal pakaiannya harganya apa? Mahal. Maka Rasulullah bersabda, karena Allah tidak menyukai perkara yang buruk. Karena itu janganlah kalian menampakkan perkara yang buruk, dan janganlah kalian berpenampilan buruk dan enggan menjaga penampilan. Telat terus ini. Dari tadi, astagfirullahaladzim. Desi aku, tidak terima dia. Jika Islam secara umum menganjurkan yang demikian kepada kaum muslimin, artinya kalau secara umum umat Islam itu disuruh yang rapi, yang bersih, yang wangi, perpenampilan yang senantiasa necis. Terlebih lagi kepada wanita muslimah. Karena wanita muslimah itu dipandangnya bukan untuk orang umum. Tapi wanita muslimah itu berpenampilan yang menarik untuk ibadah kepada Allah lewat meripatnya siapa? Miswa. Lewat matanya suami. Hendaknya wanita muslimah tampak istimewa. Tingkah lakunya ojo celometan. Yo kalau bercanda sekali dua kali bolehlah untuk mencairkan apa? Suasana. Tapi kalau setiap ketemu suami uraan, akhirnya suami nganggep, loh kok gak ngerti memuliakan suami. Cium tangan, bahkan kadang-kadang kalau mau keluar pamit dulu. Kalau suami mau jalan bagaimana caranya diantar sampai depan pintu. Dan ini perkara yang mungkin diremehkan oleh sebagian kita, padahal itu di hatinya suami gede banget. Wanita muslimah akan menarik di hadapan suami ketika tampak istimewa dari segi tingkah lakunya, pakaiannya dan penampilannya. Dan jangan tertipu dengan usia. Alah wis tuwek Ustaz, didelok apa nih sih? Loh, ini bukan masalah didelok apa nih. Ini masalahnya adalah bagaimana Anda tetap tampil istimewa di hadapan suami. Karena penampilan yang bersih, baik dan rapi menunjukkan karakter yang luhur. Karena orang Islam itu rapi, bersih, tidak boleh sakarpe dewe. Kemudian hal itu akan membentuk jati diri. Orang itu kalau biasa bersih Bu, itu mindsetnya akan terjaga. Maka Anda buka ada buku Dance Hari judulnya, buku Jepang. Anda tidak suka baca sih ya. Buku terjemahan dari Jepang judulnya Dance Hari. Jadi hidup itu ala kadarnya saja. Pakaian secukupnya, makanan secukupnya, perabot rumah secukupnya. Itu bikin orang tenang. Karena rumah yang menumpuk barang yang tidak perlu, itu pikirannya katut sumpek. Coba panjenengan buktikan aja.
ngerapiin rumah, kan capek. Tapi setelah rumah kelihatan rapi. Urusan apa? Rapi. Dan ingat, rapi itu karakter. Dan ini gak ngelem Bu Lia ya. Pak Solikin itu rapi. Anda lihat Pak Solikin kalau sepatunya hijau, celana hijau, baju hijau, sak cincine hijau. Sak kalep jame hijau. Nggih apa nggih? Itu baru suaminya. Dan suami yang seperti itu mencerminkan bagaimana istri itu bisa noto. Alhamdulillah. Ini. Monggo silakan Ustazah masuk. Sudah. Maka seorang muslimah yang cerdas adalah yang seimbang antara penampilan fisik dan kepribadian. Jangan sampai apa? Penampilan fisiknya keren, setelah penampilannya muncul orang lain bilang apa? Gletek. Jekete, ketok api pakaiane tok, kepribadiannya rusak. Jangan begitu. Jadi seimbang. Ia sadar bahwa dirinya terdiri atas 3 bagian. Lihat, tubuh, akal, jiwa. Apa bedanya? Tubuh, ya fisik panjenengan. Akal itu kemampuan Anda untuk berinteraksi dengan orang lain. Itu akal. Jiwa itu apa? Qanaah, sabar, gak emosian, tenang, berwibawa. Itu jiwa. Maka seorang wanita muslimah kudu ngerti. Dan ini bukan cuma wanita muslimah. Ini juga laki-laki muslim. Dia terdiri dari 3 unsur. 3 apa? Unsur. Yang pertama, tubuhnya. Dan tubuh itu tidak yang paling penting di antara 3 yang lain. Tubuh. Tubuh itu apa? Yus fisik. Dan tubuh itu tidak ada pilihan Pak. Bu. Ya, mana? Ya sembarang lah ya. Dan tubuh itu tidak bisa milih kita ini. Kita ini lahir gede, dukur, putih, ireng, bangir. Apa lawannya bangir? Pesek, lambene kandel, tipis. Sekarang kandel tipis gak jadi ukuran kok. Bahkan yang kuandel malah seneng sekarang. Bahkan kalau bibirnya tipis itu kalau pakai lipstik didukur nih. Cek ketok, kandel. Ustadz kok tahu? Ya panjenengan yang ngasih tahu. Ya kan? Jadi tubuh itu tidak terlalu penting. Yang kedua, akal. Akal itu apa? Bagaimana cara Anda berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi dengan anak kecil, berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa, berinteraksi dengan yang sebaya, berinteraksi dengan tetangga. Itu pakai apa? Akal. Kalau jiwa, itulah yang dibilang karakter. Tenang, berwibawa, sabar, tidak emosian. Nah, maka 3 perkara ini yang satu gak iso diotak-atik. Tubuh. Kecuali ya sekarang ada yang namanya perawatan, itu tidak merubah terlalu besar lah. Tapi kemudian akal dan jiwa itu yang paling berpengaruh dalam kehidupan seorang muslimah. Maka berilah masing-masing haknya sesuai dengan apa? Porsinya. Kalau tubuh ya perlu dirawat. Datanglah ke salon sehari 3 kali. Gak kerja, gak lapo-lapo ya di salon tok. Termasuk olahraga, itu haknya tubuh. Termasuk apa? Jangan makan berlebihan, itu termasuk haknya apa? Tubuh. Kemudian untuk akal, cari ilmu, belajar, ngaji, buka hadis, datang ke majelis ilmu, tanya kepada orang-orang yang mengerti, itu ilmu. Kalau jiwa dengan cara apa? Kalau jiwa itu dengan cara ibadah. Ia selalu mengambil petunjuk Islam yang lurus, yang menganjurkannya bersikap seimbang dan mengupayakannya tetap seimbang. Jangan ada orang yang diurus fisiknya tok sampai cantik, jelita, sampai bidadari iri sama dia. Tapi sekali ngomong, orang langsung ilfil. Loh lah kok mek api. Fisiknya tok, tapi cara ngomongnya kasar, ucapannya tidak mencerminkan perempuan yang berpendidikan. Ada yang seperti itu, ada apa enggak? Ada. Enggak ngerti tempat, enggak ngerti waktu, enggak ngerti temen, enggak ngerti situasi. Datang ke acara orang kepaten, waduh kelambi ini kayak artis mau jalan di catwalk. Nah, ini enggak punya apa? Ilmu, enggak punya empati, enggak punya kepribadian. Kesian. Lantas bagaimana caramu wahai wanita muslimah untuk mewujudkan keseimbangan yang ideal di dalam tubuh, akal,
serta jiwa. Monggo pinara. Waalaikumsalam. Tidak apa-apa, silakan masuk aja. Diatur posisi masing-masing, nggih. Nah, maka sekarang poin yang nomor 1. Bagaimana mewujudkan keseimbangan di dalam 3 unsur tadi. Bagaimana menyeimbangkan antara tubuhnya, akalnya, serta jiwanya. Sekarang poin pertama, tubuh dulu. Wahai saudariku, tetaplah perhatian untuk menjaga kebugaran tubuhmu. Kalau perempuan zaman dulu, tidak usah macem-macem, nge-gym lah, jalan pagi lah, diet keto lah, IF lah. Perempuan zaman dulu tidak perlu itu. Kenapa? Otomatis. Ngepel, bau-mbah, meres kelambi. Itu berapa kalori terbakar itu. Apalagi kalau suami senang pakai Levi's. Itu meres Oh, kayak pernah aja. Pernah Bu Kiki? Loh, enggak banggai, Masya Allah. Nah sudah, terus apa lagi? Masak, zaman dulu masak itu, mesusi beras. Ngerti mesusi? Anda enggak ngerti Anda. Tahu ya, mesusi beras, kemudian goreng, kemudian waduh perjuangannya panjang. Apalagi zaman belum ada kompor gas seperti sekarang. Itu telung dinos pisan nari isumbune kompor. Ngalami kalau ini ya, nari isumbune kompor, terus ngeresi icek genine gak abang supaya keluarnya warnanya biru. Karena kalau merah bokongnya panci apa? Masya Allah kayak jilbab panjenengan. Warnanya hitam. Tapi kalau apinya itu biru, dia lebih bersih, tidak bikin kotor. Tetaplah perhatian untuk menjaga kebugaran tubuhmu. TikTok aman? Saya khawatir TikTok ini nggak ngerti belas, ngerti ya TikTok ya. Jadilah perhatian terhadap kebugaran tubuhmu, berolahraga, kesehatan secara umum. Kerjakan perkara yang dianjurkan dan disukai oleh Islam. Di antara yang perlu dilakukan adalah nomor 1 untuk urusan tubuh ya. Biasakan makan dan minum secukupnya. Kenapa sih makan dan minum itu sekarang menjadi besar sekali? Setelah munculnya kuliner-kuliner itu loh. Wisata kuliner lah, nyoba inilah, nyoba itulah. Akhirnya makan itu rasa menjadi apa? Sesuatu yang besar. Harus ada ini, itu, segala macam. Islam tidak terlalu ribet. Islam itu poin pertama dalam urusan makanan halal dulu. Apa nomor 1? Halal. Nomor 2, Thayyib. Thayyib itu aspeknya banyak. Tidak berlebihan termasuk thayyib. Tidak mengandung zat-zat yang berbahaya termasuk thayyib. Kemudian makan sesuai dengan waktunya termasuk thayyib. Tidak makan dengan cara yang buruk. Makan sikile jigrang diangkat. Itu juga termasuk thayyib. Nah, maka oleh Islam tidak terlalu ribet. Tubuhmu. Biasakan makan dan minum secukupnya. Karena berlebihan makan itu di pengajian hari Sabtu, masih ingat? Yang merusak hati apa? Kathratut ta'ami wasyarabi. Terlalu banyak makan dan minum. Ketahuilah, tidak ada wanita di bumi ini kecuali ingin tubuhnya selalu bugar. Betul? Guyu nih Kak Wena. Sehat dan terlihat cantik. Mereka khawatir jika suatu hari nanti mereka merasa kurang nyaman untuk bangun dari duduk hanya gara-gara apa? Terlalu gemuk. Sudah terasa atau belum? Kayak kata ngadeg itu kayak ngempak nih awak sih. Kudu pasak kabai baru ngadeg. Nanti mau duduk juga begitu. Masih ingat zaman panjenengan SMP dulu? Pencolotan, lungguh saenake, ngadeg gak perlu repot, tangi turu gak perlu. Gak oleh langsung ngadeg, kudu lungguh sih 5 detik dirasa nih. Enggak ngadeg sih 10 detik cek gak ngeliyeng. Zaman SMP begitu? Enggak. Apa masalahnya? Selain umur, fisik juga masih, maaf ya, kayak keper.
Terus ketawanya dijaga. Wah, Masya Allah ketawanya puas sekali. Wah, lo barusan dibilang perempuan harus menjaga ya. Mereka khawatir jika suatu hari nanti mereka merasa kurang nyaman untuk bangun dari duduk hanya karena terlalu gemuk atau overweight. Kelebihan berat badan atau kalau bahasa lainnya obesitas. Ngerti cara ngukur berat badan ideal? Nanti kalau saya ceritakan Anda tersinggung. Bagaimana cara berat badan dikurangi ini dikurangi. Bugar terkadang dan biasa perempuan kalau sudah terlanjur gemuk. Terakhir omongannya apa? Rapopo ya mbak, yang penting sehat. Itu kadung, wis kadung. Coba belum ya tidak akan ngomong begitu. Cuma kalau sudah terlanjur mesti alasannya apa? Yang penting, kenapa ada yang salah? Oh kopinya kurang kesini. Masya Allah. Iya saya kesiniin dikit. Ada kopi mahal sebenarnya. Cuma saya mau khawatir masuk di kamera nanti iklan. Ini kopi lawan yang diboikot itu. Harganya mahal ini. Tak singit no. Kenapa? Ini tak wet ini. Ada itu. Nanti saya bikin sendiri di rumah, tak masukkan situ. Cek ketok kopi larang. Sudah lanjut. Karena untuk menjaga kebugaran harus meraihnya dengan apa? Tekun, tidak bisa sembarangan. Tekun itu apa? Istiqomah, sabar, telaten, ajek, dan mengendalikan nafsu makan bahkan sejak ia masih kecil dan remaja. Namun kesulitan itu akan menjadi mudah jika dibiasakan. Ala bisa karena biasa. Nah cuma itulah kalau bahasanya orang sekarang membangun apa? Habit. Habit itu yang kecil telinganya panjang kayak kucing itu. Nah itu, oh itu rabbit ya sudah ya. Jadi harus membuat suatu kebiasaan, maka apa yang sulit kalau sudah terbiasa menjadi apa? Mudah. Orang yang keluar rumah tidak pakai sarapan. Kalau tiap hari sarapan, sekali, 2 kali, 3 kali nggak sarapan. Kayak kepikiran, kayak ada yang kurang. Tapi kalau dia biasakan, maka akan menjadi suatu hal yang biasa dan kalau sudah biasa dianggap apa? Loh kok iso saya metu gak sarapan? Loh apa kok? Kenapa kok gak bisa? Karena dia sudah membangun kebiasaan. Loh silakan masuk mbak. Masuk. Loh kok malah duduk di tangga Anda? Kemudian makan dan minum secukupnya merupakan ibadah. Nah itu loh Bu. Motivasinya jangan cuma sehat. Jangan cuma menurunkan berat badan. Jangan cuma motivasi sekedar perkara duniawi. Tapi motivasinya apa? Ibadah. Panjenengan dengerin. Di mana sisi ibadahnya ketika menyederhanakan makan dan minum. Makan dan minum secukupnya merupakan ibadah. Bukankah Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-31. Surah Al-A'raf ayat berapa? 31. Ketika Allah memerintahkan kita untuk makan. Ketika Allah memerintahkan kita untuk minum, ternyata ayat tentang perintah makan dan minum ditutup dengan satu kata, wala tusrifu. Apa wala tusrifu? Jangan berlebihan. Artinya Allah tidak melarang makan, Allah tidak melarang minum. Bahkan ada ceramahnya, saya kalau tidak salah, Dr. Zaidul Akbar. Apapun yang halal boleh dimakan. Syaratnya cuma satu, jangan berlebihan. Orang takut makan lemak, boleh. Yang enggak boleh apa? Berlebihan. Nah cuma sayangnya kita ini terkadang berlebihan di waktu tertentu. Zaman enom gak jogo. Akhirnya waktu sudah tua, ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak berani, itu enggak berani. Karena apa? Dari awal tidak terjaga. Maka saya pernah dengar tausiah dari Adirai. Kok tausiah ya? Dia itu bilang apa? Ketika kita menahan diri untuk tidak memakan es krim berlebihan, itu pada hakikatnya kita sedang menjaga kemampuan dan boleh. Tapi kalau saya tidak tahu, saya ini gak sampai lah, tua itu gak sampai. Ya apa? Kesana dijak makan, kesini dijak makan.
Dan saya ngejak ini nyungkani, lek gak diani ngono. Sudah, apalagi kalau diajak menunya itu pas menu yang rawon gitu. Apalagi rawonnya yang di Kasembon tuh. Saya punya satu temen, gak pernah bosen rawon. Dia bilang apa? Lek rawonnya, enggak boleh, lanjut. Sampai dia bilang apa? Malam baru datang rawon. Besok pagi sarapan saya bilang apa? Rawon. Siang datang lagi rawon. Tapi gak belenger ta? Blas. Awena. Lah ini serius, jujur. Betul enggak? Oh, betul. Daripada kualat. Nah maka urusan makan dan minum ibu-ibu itu mengidealkan seorang wanita muslimah di dalam haknya tubuh panjenengan. Jadi minimal itu. Maka ada orang terlanjur sakit ngomong apa? Wes ya Allah gak kepingin macem-macem ya Allah warasno sing penting iso digawe ibadah. Telat sudah. Telat. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dan makanlah kalian boleh. Minumlah kalian boleh. Wala tusrifu. Tapi syaratnya jangan berlebihan. Kenapa tidak boleh berlebihan? Innahu la yuhibbul musrifin. Karena dialah Allah yang tidak menyukai apapun secara berlebihan. Bahkan maaf, termasuk ibadah. Ibadah itu kan ada yang namanya ghulu. Al-ghulu. Ghulu itu apa? Berlebihan. Dan Anda buka dalam kitabnya Ibnul Qayyim, Talbis Iblis, cara iblis untuk mengganggu manusia. Itu setelah tidak bisa diganggu dari semua pintu untuk meninggalkan ibadah. Jadi dijak males ibadah tidak mempan. Semakin semangat, kuat, mempeng. Terakhir apa? Oleh iblis disuruh berlebihan. Sampai sholat tok ganok turuni, poso tok ganok mangani, ngaji tok ganok ngomong mbek suami atau istri nih. Jadi ketika berlebihan maka tidak baik. Antum ibu-ibu tahu kisahnya Abu Darda? Abu Darda itu sama istrinya dilaporkan kepada Salman Al-Farisi. Karena Salman Al-Farisi oleh Nabi Muhammad dipersaudarakan dengan salah seorang sahabat namanya Abu Darda. Dibilang apa? Ya Salman, wahai Salman, itu temanmu sudah tidak butuh dengan perempuan. Jadi ceritanya begini. Suatu hari ini ayat sebelum turunnya wajibnya hijab. Wajibnya hijab. Maka waktu itu Salman ketemu Ummu Darda, rambutnya acak-acakan. Rambutnya apa? Acak-acakan. Pakaiannya lusuh. Wes kayak perempuan yang sudahlah sekali ngenteni mati tok. Terus Salman tanya, "Ya Ummu Darda, ya Ummu Darda, kenapa kok rambut begini, pakaian begini, kok lusuh begini? Ini ada apa dengan kamu?" Apa kata Ummu Darda? Karena temanmu tidak butuh lagi dengan perempuan. Maksudnya temanmu di sini siapa? Abu Darda, suaminya Ummu Darda. Terus Salman tanya, ada apa dengan dia? Dia itu kalau sedang sholat tidak bisa diingetin. Kalau sedang puasa tidak bisa dihentikan. Kalau lagi senang ngaji tidak berhenti. Kalau senang tahajud gak mandek. Lek pas dongo dawa pol. Sampai saya tidak pernah disentuh sama dia. Sudah Salman nasihatin Abu Darda, ya Abu Darda, istrimu punya hak, tubuhmu punya hak, anak-anakmu punya hak, tunaikan semuanya. Gak mempan. Bayangin, gak mempan. Maka oleh Sufyan Ats-Tsauri, oleh Salman Al-Farisi dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Dipanggil Abu Darda. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Darda, Salman benar. Meripat ada haknya untuk merem. Perut ada haknya untuk diisi.
istrimu punya hak untuk didatangi, anak-anakmu punya hak untuk diajak bercanda, diajak main, diajak jalan. Maka kata Rasulullah, tunaikanlah masing-masing sesuai haknya, sebagaimana Tuhanmu juga punya hak untuk diibadahi. Nah jadi jangan berlebihan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batni." Dalam riwayat yang lain min batnihi. Dalam riwayat yang ini min batnin. Tidak ada tempat yang paling buruk untuk diisi kecuali perut. Anda mengisi apa? Ngisi akal, ngisi otot, ngisi segala macam. Tidak ada yang paling buruk kecuali ketika panjenengan sedang mengisi perut. Tidak ada tempat yang dipenuhi oleh seorang manusia yang lebih buruk dibandingkan perut. Bihasabi ibni Adam akalatun yuqimna sulbah. Dalam riwayat yang lain, luqaymatun. Cukuplah untuk manusia beberapa makanan kecil atau beberapa suapan kecil, yang penting tulang punggungnya bisa berdiri. Artinya gak apa? Gak bungkuk. Dia kuat untuk ngangkat punggungnya. Fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi. Kalau memang dia tidak bisa menahan untuk makan beberapa suap saja, kalau tidak mampu hanya beberapa suap saja gak kuat, kepingin ini masih nafsu makan terus, maka Rasul bilang, maka batas terakhirnya bagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Pernah enggak makan sampai digaya ambekan abot? Orang Jawa zaman dulu diapain? Dikerok pakai centong gulune. Ayo, pernah ngalami enggak itu? Bukan pernah ngalami, artinya tidak tahu itu mitos atau fakta. Kalau ada arek kuareken, maka sama ibunya diambilkan apa? Centong nasi dikerok gulu nih. Kalau bahasa orang zaman dulu apa? Cek mudun. Supaya bisa kembali bernafas. Maka ada satu, saya lupa, subhanallah, saya sekarang kakian dosa, sadar pol ya Allah, semoga diampuni. Banyak nama-nama yang saya itu lupa. Ada seorang tabi'in, panjang umur, sehat walafiat. Ketika ditanya, resepnya satu. Apa itu? Tidak pernah makan sampai kenyang. Cuma satu tok. Tidak pernah makan sampai kenyang. Dan tidak akan makan sebelum lapar. Tidak seperti kita. Kita ini gak sempat lapar sudah makan. Kalau sudah makan, tidak bisa ngerem kecuali sambil Maka Rasulullah mengingatkan, tidak ada tempat yang lebih buruk untuk diisi oleh manusia dibandingkan perut. Cukuplah bagi manusia itu memakan beberapa suapan kecil untuk menegakkan tulang punggungnya. Kalaupun tidak mampu, maka jagalah sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas. Juga perkataan Umar Ibnul Khattab, Umar mengatakan, hindarilah kenyang dalam makan dan minum, ojo sampai warek. Nah, di buku dan sehari itu juga, itu apa? Ada kebiasaan orang Jepang. Orang Jepang itu kalau makan tidak sampai kenyang. Dia sudah tahu porsinya, gak sampai warek. Maka orang Jepang lihat, badannya besar-besar kan? Sampai gak duwe gulu. Sumo, bukan sumo yang saya maksud. Umumnya masyarakat Jepang itu loh, ya apa? Bukan jendek saya lah, jendek saya gede. Jendek panjenengan. Langsing-langsing, enteng-enteng awake. Sampai orang Jepang itu adalah masyarakat yang potensi hidupnya terpanjang sak dunia. Jadi umuriku paling dawa sak dunia. Itu orang-orang Jepang. Orang Indonesia dalam survei Google terakhir, itu potensi hidup orang Indonesia itu di angka 60 tahun. Jadi 60 tahun siap-siap budal. Sesuai sunnah.
Rasulullah bilang antara 60 sampai 70. Karena orang Indonesia ini tuwek oleh telapo. Negara koyo ngene lho sampean tuwek malah soro. Selep mana? Maka Umar mengatakan janganlah kenyang dalam makan dan minum. Kenapa? Yufsidul jasada. Karena itu merusak fisik. Wa yu'ti bil maradi, mendatangkan penyakit. Wa yusabbibu al-kasala fi salatin. Dan itu menyebabkan malas untuk salat. Hendaknya kalian berlaku sederhana dalam urusan makan dan minum. Maka lihat, konsepnya Nabi dalam urusan makan menyederhanakan. At-tabsit. Itu konsep Nabi dalam urusan makan. Apa? Tabsit. Menyederhanakan. Apa sih ngono? Itu yang dimakan. Tidak ada request. Ini, itu. Nasi goreng kecombrang. Pakai tuna asap. Nasinya harus basmati. Nanti gorengnya harus pakai ya boleh. Gorengnya harus pakai hati. Waduh, top. Bahagia sekali Dokter Benny ya. Masya Allah. Hah? Oh, hati jeroan yang dimaksud? Oh enggak ya, maksudnya hati itu dengan rasa gitu. Jadi bumbunya bukan Royco atau yang lain, bumbunya apa? Saya sudah lama diundang Dokter Benny ke rumahnya, tapi tidak tahu sampai sekarang tidak datang undangannya. Istrinya ada di sini? Ada, mudah-mudahan sampai ya. Hendaknya kalian berlaku sederhana dalam urusan makan dan minum, karena itu lebih menyehatkan tubuh dan jauh dari pemborosan. Sesungguhnya Allah membenci orang yang kegemukan. Sudah tahu perut saya sekarang? Masya Allah. Rata. Kalau pas tarik nafas. Sesungguhnya seseorang akan binasa ketika ia mendahulukan syahwatnya atas agamanya. Nah, maka begini. Ini saya sampaikan tadi malam di Masjid Al-Irsyad. Tahu enggak cerita tentang orang-orang yang oleh Allah kebunnya dihancurkan? Itu apa ceritanya? Anda nanti buka surat Al-Qalam. Itu zaman bapaknya yang pegang kebun, itu hasil kebun hanya dipakai untuk cukup makan setahun. Sisanya disedekahkan. Jadi yang dia ambil, dia ukur kebutuhan makan sehari berapa. Berarti sebulan berapa, setahun berapa. Maka dia tanam, dia panen, diambil hanya sekedar kebutuhan makan setahun. Sisanya full disedekahkan. Ketika kebun itu diwariskan kepada anaknya, orang tuanya meninggal, anaknya bilang apa? Bapak kita keliru. Bagaimana? Wes nanti besok panen, wong melarat ojo dikai blas. Baru niat sama Allah besok waktunya panen kebunnya hancur. Sampai mereka bilang apa? Tihna. Tihna itu apa? Ini kita tersesat ini, bukan ini kebun kita. Loh kemarin disambangi hijau, bagus. Lah kok ini tiba-tiba kayak tidak ada artinya kebun kita. Ini bukan ini kebun kita. Kita kesasar. Sampai keliling, tidak ketemu. Ya itu kebun mereka. Karena apa? Malamnya sebelum besoknya mereka panen oleh Allah dihancurkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka urusan tubuh seorang wanita yang pertama apa? Dibiasakan makan dan minum secukupnya. Yang kedua, jauhi makanan berbahaya. Gorengan, junk food. Junk food. Junk food itu yang dibilang, ya tulisannya jung, J-U-N-K. Dikira enggak ngerti bahasa Inggris saya. Maksudnya junk food itu seperti fast food itu loh. Makanan cepat saji. Atau yang di pinggir-pinggir jalan. Saya tidak mengeneralisir ya. Ini disclaimer. Karena sekarang YouTube danger, TikTok danger. You know danger? Kita ngomong salah dikit dipotong tuh diangkat.
Dulu apa dulu yang rame dipotong orang di TikTok dulu? Enggak, yang jelek. Lupa. Saya ngomong jangan menikahi janda ditinggal mati. Rame. Sampai masuk di salah satu entertainment. You know entertainment? Hamzah, you know? Entertainment, you know? Asli gemes nih. Masya Allah, tabarakallah. Lalu dicak ngomong lho. Ini mulai kecil kumpul saya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Amin. Sudah sampai masuk di entertainment. Dibilang dilarang oleh seorang ustadz menikahi janda ditinggal mati. Padahal saya tidak melarang. Cuma video itu dipotong pas kata-kata tersebut. Sehingga ibu-ibu janda yang ditinggal wafat itu merasa apa? Sakit hati. Sampai saya pengajian di Muntilan. Muntilan kok Solo? Alah, jalan-jalan lah Bu sekali-sekali. Muntilan kok Solo? Muntilan itu sana loh, Jawa Barat sana loh. Tambah do mana ya? Muntilan itu daerah menjelang Magelang, Jogja itu Muntilan. Itu Pak Ibu. Saya dulu tersinggung dengan Ustadz ketika Ustadz mengatakan jangan menikahi janda mati. Ibunya bilang gitu. Ya, seperti itulah intonasinya. Cuma akhirnya saya jelaskan dan dia akhirnya kepincut sama saya. Sudah, hindari makanan yang berbahaya. Jangan Bu. Nah mohon maaf ya. Saya ini senantiasa mengingatkan ibu-ibu dengan beberapa makanan. Yang saya khawatirkan untuk diri saya, bukan untuk panjenengan. Itu tidak terjaga kehalalannya. Nomor satu, top 10, nomor satunya dari top 10 makanan yang perlu dihindari atau hati-hati bakso. Atau segala macam olahan yang awalnya bak. Ya memang ya. Pokok apapun olahan yang awalannya apa? Bak. Bukan melarang. Lebih selektif. Bakso, bakmi, bakpao, bak mandi, bakwan, bak sodor. Pokoknya sing ngarep-ngarepe bak itu. Karena ceritanya abi saya, yo ndak tahu bener ndak tahu ndak. Makanan yang awalnya bak dulu itu makanannya orang-orang Tionghoa. Yang tidak bisa dijauhkan dari yang namanya B2. Ndak ngerti Anda. Memang bahasa saya berat kok. Saya ngaji di Kediri itu memang yo maksa lah wis ya. B2. Apa B2 itu? Babi. Biasanya kecampuran itu. Nah ini saya bukan melarang, cuma Anda perlu lebih selektif. Karena banyak orang-orang melihat bakso di pinggir embong ketok sedep. Hati-hati. Pernah ada survei dilakukan oleh teman-teman partai tit di kota tit itu nyurvei warung bakso 100 warung bakso disurvei. Itu di awal tahun 2010. Awal 2010. Dari partai tit, kota tit, ini enggak tahu YouTube kenapa kok nomor tit ini. YouTube, jangan disensor, biasa aja, jangan sensitif. TikTok juga. Itu dari 100 kedai bakso yang 90 ngaku campur babi. Yang 10 belum tentu halal, cuma ndak ngaku saja. Ya boleh jadi halal. Hati-hati Anda. Sekarang tuku di tempat-tempat yang kita kenal penjualnya. Iya, nah, apalagi yang bikin sendiri, insya Allah jauh lebih aman. Termasuk apa Bu yang perlu diselektif? Nun sewu nggih. Makan-makanan seperti maklor, cilok, pelor, telur gulung itu bukan melarang karena saya tahu banyak di antara jamaah yang jualan itu. Tapi kalau yang jualan jamaah insya Allah aman. Kalau yang jualan pinggir jalan kadang-kadang bahan-bahannya tidak higienis, cara masaknya segala macam, apalagi yang sampai digoreng
minyak goreng itu sudah dipakai berulang kali yang tidak diganti. Masya Allah. Maka termasuk idealnya seorang wanita muslimah dalam urusan tubuh, yang nomor satu, biasakan makan dan minum secukupnya. Nomor dua apa? Jauhi makanan yang berbahaya. Sikap seperti ini merupakan ciri khas masyarakat Islam. Anda cek, di situ tidak ada dalilnya. Anda buka dalam Quran, Anda tambahkan ya. Anda tambahkan. Ya Allah Ustadz, jadi kepingin rawon Tat, itu makan favoritku loh Tat, kepingin banget nyoba rawonnya uminya Ustadz Rifki. Jangan cuma kepingin, beli. Anda buka dalam Al-Quran, ketika Allah Ta'ala melarang orang-orang itu melemparkan diri pada jurang kehancuran. Pada surah Al-Baqarah 195. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 195. Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Janganlah kalian melemparkan diri kalian pada kehancuran. Awal ayat ini, teks ayat ini, teksnya itu berbicara tentang orang yang gak mau sedekah. Orang yang gak mau sedekah itu orang yang melemparkan diri pada kehancuran. Tapi lafaz Al-Quran, tapi kandungan hikmah Al-Quran itu Bu, ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Pelajaran yang diambil dari ayat Quran itu dengan keumuman makna lafadznya, bukan pada kekhususan tekstualnya. Itu kaidah dalam ilmu Quran. Sehingga ketika Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahluka, janganlah kalian menjerumuskan diri kalian pada jurang kehancuran. Ini ayat yang dipakai untuk orang-orang yang melarang rokok. Ini ayat yang dipakai orang-orang untuk melarang memakan makanan yang tidak bersih. Ini ayat yang dipakai oleh orang-orang untuk melarang olahraga yang ekstrim. Ada enggak olahraga ekstrim? Ini ayat yang melarangnya. Nah, termasuk untuk seorang wanita muslimah untuk menghindari makanan yang berbahaya. Sikap seperti ini merupakan ciri khas dari masyarakat Islam dan kaum muslimin. Jauhkanlah dirimu dari adat yang buruk seperti begadang hingga larut malam. Maka ada lagunya Krisya itu, begadang jangan begadang, itu. Siapa? Roma, Ariel, lagu Krisya kayaknya. Saya kok lama-lama kayak Ustadz Darwis. Ustadz Darwis itu setiap pengajian ada dalil dari musik, ada dalil dari lagu-lagu yang mengandung hikmah itu oleh beliau dijelaskan. Betul enggak? Oh, iya. Ustadz Darwis apa Ustadz Hatta? Ustadz Darwis. Pernah sekali saya nitip mobil di Pare, pas saya ambil, pas pengajian Ustadz Darwis. Langsung Darwis bilang, ayo Ustadz Rifki, ndang ngalih, kayak saya ceramah loh aku iki. Gitu. Masya Allah, orang datang disuruh ngalih. Masya Allah. Termasuk apa? Untuk bermain-main serta senda gurau yang menyia-nyiakan waktu. Namun segeralah istirahat. Ibu-ibu buka di Google Bu. Cari waktu tidur terbaik itu di awal malam. Kalau dalam Islam itu ba'dal isya, langsung ketika tidak ada kegiatan-kegiatan lain. Itu paling bagus. Dan tidur itu tidak akan mendatangkan manfaat setelah lewat tengah malam. Tidak ada manfaatnya belas. Jadi ketika Anda bangun, paling ngantuk tok, itu tok. Tapi tidak memudoroti buat tubuh Anda, tidak. Karena metabolisme tubuh itu dibangun ketika tidur. Anda lihat tangan saya ini. Ini ada maknanya ini. Oh, tidak ada. Pas gak cincin. Oh, Anda dari tadi ketawanya senang sekali. Ini datang ke pengajian selain dapat ilmu, dapat hiburan Bu ya. Sudah? Hai. Sudah? Maka tidur itu membangun metabolisme tubuh, membangun sel-sel baru dalam tubuh,
memperbaiki sesuatu yang rusak-rusak di tubuh kita itu mulai awal malam sampai tengah malam, maksimal jam 1 malam. Setelah itu la yanfa', tidak mendatangkan manfaat apapun. Maka kalau tidurnya terbiasa di atas jam 12 itu masio. Masio itu bahasa Inggrisnya apa? Which is kayak makanan kucing. Oh iya. Waduh, saya sedih, kucing saya mati. Itu anak saya tahu enggak? Itu nangis kayak kepaten adik. Mukanya merah, matanya bengkak, kepaten kucing. Masya Allah. Sudah? Aisyah, iya, karena itu kucing itu setiap Aisyah mau berangkat sekolah digendong dulu. Itu padahal kucing keke-kean itu. Ngerti keke-kean? Keke-kean itu ratu, kucing ratu. Ratuku. Sudah, fokus saja. Kenapa kok sampai kucing? Oh iya, jadi walaupun dia tidurnya itu bangunnya jam 12 siang. Itu tidak membawa manfaat sedikit pun. Karena apa? Sel-sel tubuh itu diperbaharui ketika tidurnya di awal malam. Maka hindari yang berbahaya. Jangan sampai begadang. Ini urusannya makanan kok jadi begadang. Ada yang mengerti tidak ini? Ini kan urusannya menghindari makanan yang berbahaya. Kenapa kok contohnya begadang? Sudahlah. Wes itu intinya ya. Kemudian yang ketiga, poin C untuk urusan tubuh. Nomor 1, makan minum secukupnya. Nomor 2, jauhi makanan yang berbahaya. Makanan yang berbahaya itu apa? Makan di pinggir api. Makan di tengah jalan. Oh itu berbahaya. Makan gak bayar. Termasuk makan sate sak tusuknya. Itu berbahaya. Yang C, biasakan dirimu olahraga setiap hari. Tentu saja yang sesuai dengan keadaan tubuhnya. Keadaan berat badan, usia, lingkungan, masyarakat. Maaf Bu ya, termasuk yang perlu dihindari itu olahraga jalan pagi dengan pakaian yang seronok. Itu dilihat nun sewu ya, rotok enggil. Iya, rotok enggil. Kemudian tidak bisa dimatiin suaranya ya, tidak bisa. Tidak apalah, wis hujat-hujat lah sesuka Anda. Anda sudah kenyang dengan hujatan. Termasuk begini. Termasuk yang pakai legging ketat, kemudian ditutup pakai rok seukuran paha. Terus dia jalan itu jalan cepat. Ting 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 ting. Kok kayak kepo banget ya? Nah, masuk. Ini bukan urusan anak kecil ini, bahaya ini. Nah, terus itu apa itu? Alah. Sudah. Maka biasakan olahraga setiap pagi, tapi olahraganya menyesuaikan berat badan, menyesuaikan usia, menyesuaikan keadaan masyarakat. Supaya apa? Tidak memunculkan fitnah. Lakukanlah di waktu-waktu tertentu dan buatlah jadwal yang rutin. Saya kok kayak inget ya, dulu ada ibu-ibu yang kemudian semangat senam bareng di rumahnya siapa gitu loh. Manggil instruktur, enggak tahu berapa lama toh itu. Mana orangnya? Tidak usah guyang-guyu. Supaya olahraga yang kamu lakukan ini bisa benar-benar membuat tubuhmu tangkas, lentur, indah. Hasilnya tubuhmu akan selalu sehat, kuat, serta terhindar dari apa? Gak gampang loro. Kamu pun jadi mampu melaksanakan kewajiban dan terlebih lagi mampu mengejar cita-cita di dalam hidup. Kalau umi saya itu, kalau nyuruh saya olahraga, nyuruh istri saya olahraga, bilangnya apa? Cek nemoni anakmu rabi. Itu loh, itu bahasa umi saya. Cek nemoni anakmu rabi.
Gak kepingin ta nemoni anak murabi, ngerapi no, ngenek no, mantes no. Nah, itu jadi motivasi. Kalau saya sih panjang umur ndak panjang umur kok podo ae. Iya, baik ibu-ibu sekalian, itu dulu yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Dan saya terus ingetin Bu ya, kajian yang Kamis sore ini Bu, ini kajian mulai jam 4 sampai jam 5. Sehingga harapan kami bisa diawali di awal waktu, tepat waktu. Karena eman kalau cuma 1 jam, mulainya jam 4.10, 4.seperempat. Nah, maka diikhtiarkan untuk yang Kamis pertama, ini ngajinya diikhtiarkan tepat waktu. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti Sabtu kajian tazkiyatun nafs. Jam 8 sampai setengah 10. Tapi kajian tazkiyatun nafs itu dari awal khitahnya itu kajian keluarga. Jadi diikhtiarkan anak, suami, diajak ya. Diajak. Bu Iva enggak usah ngajak suami. Bahaya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.